Karena kata Habib Zain, man wafaqa ikhtiyaruhu bi ikhtiyarillah ya fa huwa sa'id. Bahasa Jawanya itu bejane awak gitu aja gitu. Sama-sama itu kita ikhtiar, kalau bisa hasil ya kita beruntung. Nah kemudian terbukti berhasil kok. Terbukti berhasil kalau ditanyakan soal strategi ya. Memang ini soal strategi. Ini tak akan terlalu panjang untuk bicara soal itu. Tapi memang kita harus temukan simpul-simpul strategi. Misalnya sesudah kita dulu bikin Islam Nusantara, kita menaikkan kampanye Islam itu untuk kepentingan strategi komunikasi. Maka saya terang-terangan kepada teman-teman, jangan jadikan ideologi ini. Islam Nusantara itu bukan ideologi. Islam Nusantara itu cuma satu instrumen strategi komunikasi. Dan sudah tercapai. Tujuan dari kampanye Islam Nusantara itu sudah tercapai, jangan jadikan ideologi. Itu sebabnya saya minta kepada Kiai Said, kepada Kiai Mustafa Bisri dan lain itu jangan didefinisikan gitu. Supaya tidak menjadi ideologi. Karena bukan ideologi. Sudah itu kita bangun wacana. Baru sudah Islam Nusantara ini kita bangun wacana, kita namai humanitarian Islam. Ini bahasa Inggris, humanitarian Islam. Bahasa Indonesianya itu Islam untuk kemanusiaan. Bahasa Arabnya al-Islam lil insaniyah. Al-Islam lil insaniyah. Ini salah satu strategi komunikasi. Isinya apa? Ukhuwah basyariyah sebetulnya isinya itu. Tapi kita bikin begini. Ukhuwah basyariyah yang kemudian mau kita tarik ke dalam konsekuensi-konsekuensi fikih dan wawasan peradaban. Nah, sekarang sudah menjadi wacana global. Ada namanya organisasi evangelis internasional, WEA, World Evangelical Alliance. Ini organisasi evangelis internasional. Mereka mengklaim anggotanya 600 juta, ya sudahlah, klaim aja gitu ya. Silakan. Tapi yang jelas mereka ini, WEA ini, mereka sudah membuat jabatan baru di dalam organisasinya itu dan menunjuk pejabatnya yang disebut sebagai High Commissioner for Engagement with Humanitarian Islam. Jadi kita mulai masuk ke dalam pergulatan yang real dari engagement dengan komunitas yang lain. Katolik misalnya, dengan Katolik, bahkan dengan pemerintahan, dan pemerintah Amerika Serikat, pemerintahan Inggris sekarang, dengan pemerintah Hungaria, Jerman, dengan Uni Eropa dan seterusnya. Ini sudah jalan. Artinya ada kemajuan. Kenapa? Karena ya qad wafaqa ikhtiyaruna bi ikhtiyarillah. Fa nahnu su'ada, gitu aja sudah. Wong kita ndak ngerti takdirnya. Pada mulanya gimana caranya ini? Kemarin itu Muhammad Al-Isa itu sepanjang sejarah baru ada Sekjen Robitoh mau datang ke PBNU. Sebelumnya tidak pernah sama sekali. Sejak awal didirikan itu perwakilan Robitoh Alam Islami di Indonesia yang pertama itu Muhammad Nasir. Sudah itu dikasihkan kepada HM Rosidi. Dari Muhammad Nasir ke HM Rosidi. Sudah itu dikasihkan kepada Sumargono. Dan sekarang Hidayat Nur Wahid. Tidak pernah mau sama NU. Memang tidak mau. Saya tahun 2016 saya haji. Saya minta tolong kepada seorang teman Yahudi Amerika untuk menyampaikan kepada Sekjen Al-Isa bahwa saya ingin minta waktu sowan. Karena kebetulan saya sedang haji. Kenapa saya minta pada teman Yahudi? Karena saya tahu Saudi itu manutnya cuma sama Yahudi. Kalau enggak manut. Lu ini real kok. Tapi toh waktu itu Al-Isa terang-terangan menolak. Dia membalas surat teman Yahudi ini dan bicara dia enggak mau. Enggak mau. Padahal saya cuma minta waktu kapan, apakah beliau ada di Riyadh
atau di Mekah atau di Madinah atau Jeddah, saya akan sowan. Beliau bilang tidak mau, terang-terangan mengatakan tidak mau. Tiba-tiba sekarang beliau yang datang ke sini. Kemarin sempat saya singgung, saya bilang talabtul musa'adah min Rob Setloff min Washington Institute rijal bil liqa' ma'akum lakin al-liqa' ghair waqi' wa huna zurtum ila markazina. Dia coba bilang, oh ya, Rob Setloff. Nah, artinya apa? Bapak Ibu sekalian, kita sudah maju ini. Sudah maju, sudah ketemu. Alexander Donner itu mantan Menteri Luar Negeri Australia, dia sudah mengatakan bahwa dunia internasional harus bekerja sama dengan Nahdlatul Ulama. Itu dia tulis dalam artikel di The Sun. Ada namanya John Jenkins, sekarang menjadi penasehat kebijakan luar negeri Boris Johnson, PM Inggris sekarang. Dia mengatakan bahwa dunia harus mendengarkan dan memperhatikan pandangan-pandangan Nahdlatul Ulama. Ada Andrew Nolte, ini profesor Universitas Pertahanan Nasional Amerika. Dia katakan bahwa setiap inisiatif internasional yang berkaitan dengan Islam harus memastikan keterlibatan Nahdlatul Ulama. Nah, ini artinya bahwa ini kita sudah masuk, NU ini sudah masuk dalam kesadaran masyarakat internasional, bukan hanya sebagai wacana publik, di kepala para decision makers dari kekuatan-kekuatan besar internasional. Kita sudah masuk. Nah, kita punya waktu, kita punya kesempatan sebetulnya untuk meneruskan perjuangan ini supaya mencapai hasil yang lebih besar. Ujungnya bagaimana ya sama-sama nggak tahu, itu takdir gitu. Kita cuma ikhtiar ya kan. Tapi ikhtiar itu kan harus dengan strategic plan dan seterusnya, harus ada ukurannya. Nah, saya katakan kemarin bahwa ini syaratnya ada dua. Syaratnya ada dua. NU harus konsisten dan koheren. NU harus konsisten dan koheren. Konsisten itu artinya tidak boleh mencela-mencele. Tidak boleh mencela-mencele. Esok dele sore tempe itu tidak boleh. Gitu. Harus konsisten bahwa kita memperjuangkan kemanusiaan dan perdamaian, ini harus konsisten. Terus semua tanggapan kita terhadap apapun yang terjadi harus dalam basis pandangan bahwa kita memperjuangkan perdamaian dan kemanusiaan. Tidak boleh mencela-mencela. Yang kedua harus koheren. Koheren itu artinya jalan tamat raya dengan jalan Kiai Haji Mustafa RT 01 RW 02 Leteh Rembang harus sama. Kalau di sini A, sana harus A. Gitu. Keramat Raya dengan Aceh PD harus sama. Ini artinya koheren. Tidak boleh beda. Kalau kita koheren, kita menjadi kekuatan yang kemudian bisa menarik semua yang lain untuk ikut, dan kita punya potensi untuk itu. Sekarang sudah terbukti NU ini bukan hanya besar tapi membesar, betul-betul membesar ya. Dulu 55-18%, sekarang 49,5%, membesar. Padahal sekarang yang namanya ekspresi kultural NU lebih besar lagi. Itu kemarin ada survei tentang orang yang mau tahlilan itu katanya sudah 87%, yang mau muludan sudah 92%. Ini besar sekali, luar biasa. NU ini membesar. Nah, cuma membesarnya NU ini bukan akibat perbuatannya organisasi. Ini masalahnya. Membesarnya NU ini bukan akibat perbuatan dari jamiah, tapi ini adalah hasil dari mekanisme tradisional di dalam jamaah yang terus membuat NU membesar. Nah, sekarang bagaimana jamiah mengkonsolidasikan ini, karena pekerjaan kita luar biasa berat menurut saya. Ya. Karena memang saya ingin
mengasumsikan bahwa misi NU ini memang besar. Ini bukan cuma soal kecil-kecilan pengen jadi presiden saja gitu. Gus Dur itu dulu memaknai kepresidenannya itu saja semata-mata sebagai satu sekuen di dalam perjuangan yang tidak berhenti untuk idealisme. Itu Mas Arifin Junaidi itu saksinya. Mas Arifin itu sejak Gus Dur ketua umum sudah jadi tukang tuntunnya Gus Dur. Arifin Junaidi. Ketika masuk istana, hari pertama Gus Dur masuk istana itu yang nuntun Mas Arifin. Mas Arifin itu lalu tanya sama Gus Dur. Biasanya Mas Arifin panggil Gus Dur Mas Dur. Mas Arifin tanya sama Gus Dur, wah jenengan jadi presiden ngeten iki terus kula ngaturi jenengan pripun Mas Dur? Biasanya kula Mas Pes jenengan Bapak Presiden sakniki. Apa kata Gus Dur? Wis tetep ae wong aku ning kene ora suwe. Jadi Gus Dur sudah mengatakan bahwa beliau tidak akan menjadi presiden terlalu lama. Karena ini hanya satu fungsi dalam satu sekuen tertentu dalam sejarah yang harus dilakukan, dan kalau sudah dilakukan ya sudah. Wong jadi presiden itu bukan tujuan. Gitu. Nah maka semuanya ini harus kita dudukkan dalam konteks, termasuk Muqaddimah Qanun Asasi. Muqaddimah Qanun Asasi itu adalah prinsip nilai-nilai luhur yang harus dipelihara terus. Ini jelas. Tetapi ini tidak dimaksudkan sebagai sesuatu yang membatasi idealisme NU tentang peradaban dunia. Nah, ini adalah pikiran puluhan tahun. Karena umur saya sekarang sudah 54 tahun. Nah, dan akan tidak ada, kita bisa ngobrol berbulan-bulan tanpa berhenti soal ini. Tapi keyakinan saya adalah bahwa karena NU ini identitas saya, NU itu bagian dari keberadaan. Saya itu sudah NU sebelum lahir, bahkan sudah NU sebelum bapak saya lahir. Sudah jadi itikad. Jadi NU itu ya saya lahir sebagai NU. Gitu. Jadi kalau kita bicara soal ma'rifat diri, orang itu tujuan hidupnya adalah untuk mencapai ma'rifatullah. Ma'rifatullah itu hanya bisa dicapai dengan ma'rifatun nafas. NU itu bagian dari nafas saya. Gitu. Saya tidak mungkin mencapai ma'rifatun nafas tanpa mencapai ma'rifatun nahdoh. Jadi husnul khotimah saya itu nanti kalau saya mati dalam keadaan memahami hakikat NU. Kalau ndak itu kikok nanti itu menghadap Tuhan itu nanti, wah ini siapa ya? Itu nggak enak. Jadi mudah-mudahan saya nanti mati sudah sungguh-sungguh memahami hakikat dari Nahdlatul Ulama. Ini adalah salah satu upaya untuk berbagi tentang pergulatan mental yang selama ini saya jalani. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih, dan sekali lagi terima kasih atas kehadiran dan perhatian Bapak Ibu sekalian. Wallahu yaufiq bina fima yuhibbu wa yardah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.